Halo, apa kabar Indonesia? Polres Cimahi Polda Jabar ungkap kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, SIK, MSI, saat jumpa pers di Mapolda Jabar pada Kamis tanggal 18 Agustus tahun 2022. Diketahui bahwa kejadian terjadi di Jalan Adiwarta Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 16 Agustus tahun 2022, sekitar pukul 8.10 waktu Indonesia Barat. Mari pemirsa, kita saksikan jumpa pers ini. Publik bahwa tersangka mengenal petinggi dari Polri itu tidak benar, karena kalau proses kasus itu tidak ada backing-backingan. Proses kasus tetap tegak lurus. Apa yang didapatkan faktanya, apa kaitan dengan pemenuhan unsur-unsur pidana sesuai dengan undang-undang dan mekanisme prosesnya itu sudah ada tata kelolanya. Sehingga hal tersebut penyidik tidak boleh melanggar kondisi itu. Sehingga proses penyidikan ini betul-betul berjalan normatif sesuai dengan aturan dan prosedur dan juga sesuai dengan undang-undang. Kedua, kasusnya kan tanggal 16, terus kemudian ada jeda beberapa waktu sehingga baru dimunculkan sekarang. Terus ada juga narasi yang menyampaikan bahwa pelaku ini memiliki hubungan dekat dengan salah satu petinggi di Polri. Nah, ini mohon diluruskan agar tidak simpang siur. Pertama, terkait masalah penanganan, kita sudah berkoordinasi juga dengan pihak Denpom untuk melakukan mitigasi terkait informasi yang beredar. Memang benar bahwa korban ini merupakan purnawirawan, tetapi saat bekerja sekarang pada saat kejadian, yang bersangkutan itu bekerja sebagai karyawan swasta dan juga sudah dilakukan pertanyaan terkait dengan status korban kepada tersangka, apakah dia mengenal. Ternyata juga tersangka tidak mengenal korban, sehingga juga tidak mengetahui apa pekerjaan dan latar belakang dari korban tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan proses penanganan kasus, kita melaksanakan proses penanganan kasus ini betul-betul objektif sesuai dengan fakta yang diperoleh oleh penyidik, dan inilah yang akhirnya dilakukan proses penyidikan. Memang kejadiannya itu tanggal 16, tetapi untuk proses ini lumayan termasuk cepat, dan ini juga apresiasi bagi penyidik di Polres Cimahi, bisa mengungkap cepat dan langsung bisa proses. Sekarang sudah tahap melengkapi berkas, tersangkanya saja sudah ditahan, jadi lumayan cepat untuk prosesnya. Apalagi kasus ini dianggap kasus pembunuhan ya, kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Jadi lumayan cepat lah prosesnya. Kemudian di sini yaitu pasal 351 ayat 3, yaitu penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ancaman hukumannya bisa sampai 7 tahun. Nah, pasal 351 ini diterapkan oleh penyidik kepada tersangkanya karena memang rangkaian kejadian ini merupakan rangkaian kejadian penganiayaan yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi konstruksi atau kronologis kejadiannya ini diperoleh dari hasil pendalaman terhadap saksi-saksi yang ada di TKP saat itu oleh penyidik. Jadi kasusnya murni didapatkan dari kronologis kejadian dan fakta-faktanya bahwa merupakan kasus penganiayaan yang akhirnya menyebabkan meninggalnya seseorang. Keterangan yang kita peroleh juga dari tersangka pada saat keluar juga memang tidak niat untuk melakukan pembunuhan, tetapi tujuan keluar hanya untuk melihat adanya permasalahan yang terjadi, namun karena timbul kondisi yang dinamis saat itu sehingga akhirnya terjadi perkelahian atau keributan di antara korban dan tersangka. Upaya yang dilakukan ini mengamankan tersangka, kemudian melakukan proses hukum dengan melakukan penangkapan dan juga penahanan serta penyitaan barang bukti. Untuk penanganan ini tadinya ditangani oleh Polres Cimahi, tetapi karena adanya kondisi yang rawan di publik dengan adanya provokasi baik melalui media sosial maupun informasi melalui WhatsApp, di mana ada yang memprovokasi bahwa tersangka ini merupakan
orang yang melakukan penganiayaan semena-mena. Kemudian ada provokasi untuk menyerang keluarga korban. Sehingga dalam waktu ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu yang muncul tersebut. Nah, untuk penanganannya, mengantisipasi segala situasi, kasus tersebut yang tadinya ditangani oleh Polres Cimahi ditarik ke Polda dan juga termasuk tersangkanya akan ditahan di Polda. Ini yang kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Silakan mungkin kalau ada yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Pak Dikripom, yang kami hormati pula Pak Kapolres Cimahi dan rekan-rekan media sekalian. Hari ini kita akan merilis pengungkapan kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Di mana kejadian ini terjadi di Jalan Adiwarta, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pada tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 8:10. Di mana tersangkanya adalah HH, identitasnya tinggal juga di daerah Lembang dan beragama Islam. Nah, kemudian korban atas nama MM juga beralamat di ini alamatnya di Kelurahan Pelindung, Kecamatan Astana Anyar, Bandung. Saksi-saksinya ada sebanyak 3 orang. Kemudian barang bukti sebuah pisau dapur dengan gagang pisau warna merah. Kronologis kejadiannya, di mana pada tanggal 16 Agustus tersebut, korban pada jam 8:10 memarkirkan kendaraan di depan rumah tersangka. Nah, pada saat itu kemudian ada karyawan dari tersangka menegur kepada korban agar tidak parkir di depan pintu masuk. Namun teguran tersebut tidak diterima oleh pihak korban dan akhirnya malah marah kepada karyawan tersangka. Pada saat ribut kemudian, tersangka yang waktu itu ada di dalam dapur sedang memasak nasi goreng. Karena masih pagi, waktu itu masak, kemudian mendengar ribut di luar, keluar. Tanpa sadar pisau terbawa oleh tersangka. Pada saat itu mendengar keributan, kemudian akhirnya melakukan pembelaan terhadap karyawannya. Dan pada saat melakukan pembelaan dan akhirnya diserang oleh korban dengan cara diludahin dan dipukul. Nah, pada saat itu akhirnya terjadilah pukul-pukulan di antara mereka dan akhirnya tersangka melakukan penikaman terhadap korban. Nah, kemudian korban melarikan diri naik ke mobil, tidak berselang lama 50 meter dari tempat kejadian korban jatuh dan akhirnya teriak minta tolong. Akhirnya ditolong oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Namun Mulyani Sergapribon mengabarkan dari Cimahi, Jawa Barat.